Shalom umat percaya dimanapun kita berada, Tuhanlah sumber hikmat bagi kita. Manakala ada sesuatu yang tidak kita mengerti, Tuhan akan membuat kita mengerti pada waktunya Tuhan. Hari ini, mari kita meneduhkan hati sebelum kita mengagungkan nama Tuhan, dan kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah jawaban dalam setiap apa yang kami nantikan dalam kehidupan kami. Pengharapan kami dalam Engkau tidak terputus, karena Engkau yang menjadi sumber kekuatan kami. Diagungkanlah namamu kiranya Tuhan, dalam pujian dan penyembahan kami, dan dalam setiap langkah hidup kami, Engkau yang ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji Engkau. Haleluya. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Yang tak pernah ku pikirkan, sungguh telah Kau sediakan. Kau curahkan berkat-Mu, limpah dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Yang tak pernah ku pikirkan, sungguh telah Kau sediakan. Kau curahkan berkat-Mu, limpah dalam hidupku. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya
beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur Hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kami sembah, kami agungkan namamu. Terima kasih Tuhan. Karena karyamu Terima kasih. yang besar. Terima kasih. Hanya ucapan Hanya Engkau yang terbaik dalam hidup ini. kami naikkan Engkau setia, Engkau mulia, Engkau layak disembah. Hati kami Engkau memuji, layak untuk hati kami bersyukur di hadapan Engkau ya Raja. Kami menikmati segala yang baik yang Kau curahkan. Haleluya. Glory bagi namamu Tuhan. Kau yang pegang setiap tangan kami. Kau yang tak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Glory Hosana bagi nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Syukur bagi namamu Tuhan. Glory. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Tuhan, Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Betapa bahagianya umat percaya kalau hati kita dapat senantiasa berlimpah dalam ucapan syukur. Karena dengan demikian kita mampu untuk menerima keadaan yang sedang terjadi dan mampu untuk berkata bahwa dalam segala keadaan Tuhan Yesus baik. Salam sejahtera untuk Anda sekalian, apa kabarnya? Doa kami kita semua dalam lindungan dan penyertaan Tuhan, sekalipun kita berada dalam situasi yang tidak diharapkan, tetapi kita percaya bahwa sekali-kali Tuhan tidak meninggalkan kita. Umat percaya, ada banyak kisah yang kita dengar hari-hari terakhir ini, bahwa ada banyak orang percaya
yang kemudian memutuskan untuk meninggalkan Tuhan dengan berbagai alasan. Ada oleh karena jabatan, ada oleh karena pernikahan, ada oleh karena sakit hati kepada Tuhan, dan beragam-ragam lagi yang bisa menjadi latar belakang mereka melakukannya. Nah, kita mau belajar bahwa sesungguhnya tidak ada yang paling istimewa selain kita hidup dalam iman percaya kepada Yesus. Dalam Kisah Rasul pasalnya yang keempat ayat yang ke-12 berkata bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang mampu memberikan kita keselamatan kecuali di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada jaminan keselamatan atau jaminan kehidupan kekal ketika kita ada di dalam Dia. Dan mengapa orang bisa meninggalkan Tuhan? Kenapa orang bisa melupakan Tuhan dan kemudian memutuskan untuk mengikuti arus dunia? Nah, umat percaya, dalam kesempatan ini kita akan membahas apa yang Alkitab ajarkan kepada kita agar kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang tadi saya sampaikan kepada Anda. Nah, mari bersama-sama kita buka Alkitab pada kesempatan ini. Kita lihat dari Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Dikatakan kita semua telah menerima Kristus Yesus. Bisa menerima Yesus sebagai Tuhan saja itu bukan perkara kebetulan. Kalau memang cuma sekedar menjadi orang yang beragama, memang rasanya itu biasa-biasa saja. Memang dari dulunya kita memang Kristen, nenek moyang kita Kristen, atau mungkin kita menikah karena pasangan kita Kristen. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita, itu bukan rekayasa, itu bukan kebetulan, tetapi karena anugerah Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, bukan kamu yang pilih aku, tetapi aku yang pilih kamu. Jadi sekalipun nenek moyang kita lahir di keluarga Kristen, tetapi memang hati kita ini sungguh-sungguh terbuka, mau mengambil keputusan untuk mendedikasikan hidup kita, hanya berserah total kepada Tuhan, itu sesuatu yang istimewa. Nah, kalau kita seperti itu adanya, umat percaya, maka Tuhan katakan, hendaklah hidupmu tetap. Jangan sampai kita mangkir dari keselamatan kita. Jangan sampai kita meninggalkan keselamatan kita hanya untuk perkara-perkara dunia yang sifatnya sementara. Yang hari ini ada, besok tidak ada. Yang pada waktunya nanti ada selesainya. Nah, umat percaya, Alkitab berkata tetap itu artinya konstan, stabil, tidak bergeser dan tidak berubah. Nah, bagaimana kita bisa mempertahankan iman kita? Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang tetap teguh di dalam nama Yesus Kristus? Kita lanjutkan ayatnya yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Pada kesempatan ini kita akan membahas 2 poin dari ayat yang ke-7, dan nanti pada episode yang lainnya kita akan lanjutkan kembali, umat percaya. Dikatakan hendaklah kamu berakar. Ini yang pertama yang harus kita perhatikan. Tuhan berkata, kalau kamu mau tetap di dalam aku, tidak mudah tergoyahkan dan terombang-ambing, bahkan sampai meninggalkan aku, maka kamu, umat percaya dan saya, kami semua di sini harus berakar. Berakar. Nah, kita lihat sejenak ya, kita bergeser ke Kitab Efesus pasalnya yang ketiga,
ayatnya yang ke-17. Berakar di mana? Berakar seperti apa? Ayatnya yang ke-17 dikatakan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kasih katanya firman Tuhan. Dan kita tahu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 begitu banyak ayat yang mengajarkan kepada kita kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri, lemah lembut, ya, dan lain sebagainya. Kita bisa baca di 1 Korintus pasalnya yang ke-13 itu. Nah, umat percaya Alkitab berkata, hendaklah kita berakar di dalam hal-hal yang tadi saya sebutkan tentang kasih. Sifat akar adalah menembus, menerobos hingga sampai kedalaman. Nah, umat yang diberkati Tuhan, Tuhan inginkan kekristenan kita bukan kekristenan yang hanya permukaan. Bukan kekristenan yang hanya setengah-setengah. Karena kekristenan yang seperti itulah yang mudah sekali akan dilanda badai dan kemudian porak-poranda. Tetapi Tuhan inginkan kita ini menjadi Kristen yang melekat dalam, berakar dalam, menembus sampai kepada kedalaman. Dan seperti itulah kekristenan kita, dalam. Nah, untuk itu umat percaya, mari bersama dengan Roh Kudus kita harus memiliki prinsip yang demikian. Aku tidak mau setengah-setengah dengan Tuhan. Aku mau lebih dalam, dan lebih dalam. Menikmati hadiratnya, menikmati kasihnya. Lalu juga bicara tentang akar, sifat akar yang berikutnya adalah mengikat. Nah, kita pun dalam Tuhan seperti itu. Betul-betul melekat, bahkan Alkitab menggambarkan engkau di dalam aku di dalam engkau. Nah, itu yang Tuhan harapkan dari yang namanya berakar di dalam kasih. Jadi kalau hari ini kita melihat bahwa kasih kita masih dalam standar yang biasa-biasa saja, mari kita lebih lagi mengerjakan keselamatan kita agar kita memiliki kasih yang adalah sabar, kasih yang adalah murah hati. Kalau kita menyadari rasanya kok aku belum sabar ya, kok rasanya aku masih cemburuan ya, masih iri hati, kok rasanya mari umat percaya ya, dorong diri kita untuk semakin berjalan dalam dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan itu sudah seperti tidak terpisahkan. Kalau kita bicara ada dua orang yang akrab, maka yang kita lihat dari keakrabannya adalah di mana ada yang satu pasti ada yang satu lagi. Tidak terpisahkan. Kemana-mana selalu bersama, selalu ada bersama-sama. Nah, kita katakan mereka akrab. Nah, kita bukan hanya sekedar akrab katanya firman Tuhan, tetapi mengikat, melekat dengan Tuhan. Jadi kemanapun kita melangkah, kita tidak pernah melupakan Tuhan. Nama Tuhan itu ada di dalam hati kita. Nama Tuhan itu selalu terkatakan di dalam hidup kita. Kita selalu melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan. Mau melakukan segala sesuatu, kita bertanya, berdialog, minta konfirmasi kepada Tuhan. Kalau kita memiliki masalah, maka kita tidak sembarangan bercerita kepada orang lain terlebih dahulu, tetapi datangnya kepada Tuhan. Dan kalau kita menerima apapun dalam hidup ini, maka tidak pernah lupa nomor satu nama yang kita sebut dan kita ucapkan terima kasih untuk apa yang kita dapatkan, itu adalah Tuhan. Nah, mari umat percaya kita berakar di mana kita semakin dalam dan semakin melekat dengan Tuhan, di mana rasanya hidup ini hampa, hidup ini gak nyaman kalau kita tidak menyatu dengan Tuhan. Jangan sampai ada orang yang rasanya tidak berdoa biasa saja, tidak baca Alkitab juga biasa saja, bahkan tidak ke gereja juga rasanya biasa saja. Apalagi kita masih di masa-masa kadangkala kita bisa memilih antara ibadah onsite dan ibadah online.
Nah kadang-kadang kita berkata begini, gampang, gak bisa onsite, bisa online. Tetapi oleh karena online kita pun jadi biasa saja. Ya sudah, gak sempet, lupa kita hari ini ibadah online-nya. Gak apa-apalah, masih bisa besok. Besok lupa lagi umat percaya. Gak apa-apa, nanti. Dan kata-kata nanti ini bisa menjadi jerat buat kita. Rasanya gelisah kalau kita tidak melakukan sesuatu bersama-sama dengan Tuhan. Nah itu adalah tipikal orang yang melekat, erat, dan dalam dengan Tuhan. Lalu yang berikutnya umat percaya, Alkitab katakan tadi di dalam Kolose, bahwa kita dibangun di atas dasar Kristus. Kalau tadi adalah poin yang utama di mana semua hidup kita harus dulu dibangun kuat dalam pondasi Kristus Yesus dengan memperdalam dan melekatkan diri senantiasa kepada Tuhan. Baru setelah itu langkah yang berikutnya adalah dibangun. Nah kalau dibangun itu terlihat, yang namanya bangunan itu terlihat umat percaya. Ya walaupun mungkin Anda katakan ada bangunan yang dibangun di bawah tanah gitu ya. Tetapi pada umumnya bicara dibangun itu bicara terlihat. Nah sekarang mulai hidupmu terlihat. Dan ketika Tuhan membangun kita, kita tidak dibangun dengan asal-asalan. Tetapi di atas dasar kebenaran. Artinya segala apa yang terjadi dalam hidup kita, yang kita lakukan dalam hidup ini, maka kebenaran menjadi tuntunan, menjadi arahan. Kalau kita membangun sesuatu umat percaya, maka para arsitek atau para kontraktor itu akan di-guiding dengan yang namanya blueprint bangunan. Nah, mereka akan lihat ya seperti apa bentuknya, berapa meter panjangnya, berapa meter kedalamannya. Mereka akan mengikuti panduan itu. Sama seperti hidup ini. Ketika kita mau dibangun di atas kebenaran, maka kebenaran itu yang betul-betul harus menjadi pengarah dalam hidup kita. Jangan bergeser, jangan kita membangun diri kita menurut apa mau kita. Kita sering kali katakan, ini kan hidup saya, suka-suka saya mau apa. Tapi ingat, kita ini adalah orang yang hidup di dalam Kristus. Sehingga setiap langkah kita diatur oleh Kristus, diatur oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau Alkitab mengajarkan kita untuk disiplin, Alkitab mengajarkan kita untuk rajin, Alkitab mengajarkan kita untuk setia, Alkitab mengajarkan kita untuk murah hati, maka kita akan melakukan hal yang sama, hal yang seperti Alkitab ajarkan. Bukan lalu kemudian suka-suka kita. Ketika ada orang yang jahat sama kita, nyamannya kita balas dan kita lakukan itu kepada orang itu. Kalau kita ya rasa bahwa kita tidak perlu memberi, walaupun ya ada gerakan di hati, tapi karena kita nggak mau untuk memberi, maka kita pikir ya itu kan keputusan saya, suka-suka saya. Padahal Alkitab ajarkan, mari menabur senantiasa di dalam kebaikan. Nah umat yang diberkati Tuhan, bicara sebuah pembangunan bukan bicara di mana hidup kita asal-asal semau kita. Tetapi betul-betul mengikuti arah kebenaran yang menuntun kita. Lalu tidak ada yang namanya bangunan ketika dibangun tidak ada tujuan. Yang pertama pasti tadi saya sudah katakan, bangunan itu terlihat. Hidup kita ini terlihat dan dilihat orang pastinya. Nah kalau hidup ini terlihat dan dilihat orang, mari kita pahami alangkah baiknya supaya orang melihat kita seperti apa yang memang harus mereka lihat karena kita hidup di dalam Kristus. Biarlah orang melihat kita dan di dalam orang melihat kita, mereka lihat kemuliaan Tuhan. Karena itu tadi kita dibangun atas dasar firman Tuhan. Jadi biarlah Kristus itu nampak dalam setiap hari-hari kita. Alkitab berkata kita menjadi suratan pujian, suratan terbuka yang dibaca orang. Lewat tindak tanduk kita, lewat tutur kata kita, orang bisa lihat Yesus dalam hidup kita. Jangan ada orang berkata begini, bukankah orang Kristen itu dasarnya kasih? Tapi kok itu orang Kristen yang saya lihat gak hidup dalam kasih? Kasar,
egois, pelit, pembalas, pendendam. Nah, umat percaya kalau kita melakukan hal yang seperti itu, orang gak lihat firman dalam hidup kita. Dan pertanyaannya, kita ini dibangun di atas dasar siapa jadinya? Dan kalau kita sudah bisa dilihat seperti itu, maka bangunan itu ada fungsinya. Orang akan mempergunakan untuk segala aktivitas yang ada sehingga orang akan terberkati dengan adanya bangunan itu. Nah, sama dalam kehidupan kita umat percaya. Kalau kita adalah bangunannya Allah, maka hidup kita tidak mungkin tanpa fungsi, tidak berguna. Tapi hidup kita pasti akan jadi berkat buat orang lain. Bukan sebaliknya hidup kita jadi batu sandungan, hidup kita dijauhi orang karena ketidakbenaran. Tetapi hidup kita jadi berkat buat orang lain umat percaya. Orang nyaman karena kita selalu berkata-kata yang membangun. Orang senang bersama-sama dengan kita karena kita adalah orang yang murah hati, ringan tangan dalam membantu. Orang senang terhadap kita karena kita selalu melepaskan berkat dalam kehidupan mereka, bukan sebaliknya mengeluarkan kata-kata kasar atau kutukan. Nah, itu diantaranya. Dan biarlah Tuhan membangun kita. Tambah hari Alkitab berkata, biarlah engkau mengembang ke kanan dan ke kiri. Artinya Tuhan itu mau bangunan kita tuh tambah besar, tambah luar biasa umat percaya. Karena memang kalau kita berjalan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, harus ada progres, harus ada peningkatan. Jangan nanti dari dulu sampai sekarang, kalau diibaratkan sebuah bangunan, luasnya hanya segitu-begitu aja. Tidak ada pertambahan dan pertumbuhan. Umat yang diberkati Tuhan, kalau kita betul-betul tinggal tetap di dalam Tuhan, biarkan Tuhan membangun kita dan relakan hidup kita untuk dibangun di atas kebenarannya. Jadi hari ini dengar baik, kalau kita ingin tidak goyah di dalam Tuhan, maka pastikan hidup kita berakar di dalam Dia. Semakin dalam, semakin melekat. Dan yang kedua, pastikan hidup kita dibangun di atas Dia. Mengikuti arah kebenarannya, hidup kita dilihat orang, hidup kita memancarkan kemuliaan Tuhan, dan hidup kita berguna, memberkati banyak orang di sekitar kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan apalagi yang Alkitab ajarkan agar kita bisa tetap di dalam Tuhan dan tidak tergoyahkan, nanti kita lanjutkan lagi dalam episode yang lainnya. Kita berdoa. Tuhan Maha Besar, Maha Kasih, begitu dahsyatnya Engkau mengajarkan kepada kami, karena Engkau tahu kami manusia yang terbatas, yang seringkali lalai, yang seringkali lengah dengan segala apa yang Kau ajarkan kepada kami. Begitu mudahnya kami berkata, aku ikut Tuhan, aku anak Tuhan, tetapi hanya oleh karena bujukan dan rayuan dunia, kami melepaskan semua itu. Tuhan, hari ini kami mau teguh di dalam Engkau. Kami tidak mau goyah. Kami mau terus sampai selama-lamanya. Kami adalah pengikut Kristus, anaknya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk kami memiliki hidup yang berakar, yang semakin dalam dengan Tuhan, yang semakin melekat dengan Tuhan. Dan bersamaan itu pula hidup kami dibangun di atas Dia, sehingga kami menjadi bangunan Allah yang luar biasa. Mampukan umat percaya dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah mereka punya komitmen mulai dari hari ini bahwa hidup mereka bukan hidup yang biasa-biasa lagi, tapi hidup yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Hidup yang tidak setengah-setengah tapi sepenuhnya untuk mengikuti kehendak Tuhan. Biarlah Engkau lindungi mereka dari segala rayuan dan bujukan dunia. Dan aku berdoa biarlah tidak ada iman-iman yang gugur Tuhan. Biarlah sampai dengan garis akhir kami semua mengiringi Engkau. Diberkatilah setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada.
Kalau mereka ada di dalam tantangan, masalah, dan pergumulan Tuhan, biarlah mereka terus andalkan Engkau, berteriak memanggil nama-Mu Tuhan, dan menanti-nantikan Engkau di dalam setiap jawaban mereka. Tuhan, kalau ada di antara mereka yang sakit, aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberikan kesembuhan ilahi kepada mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan di dalam Engkau. Berkati setiap anak-anak muda dimanapun mereka berada, menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Sekalipun mereka di tengah-tengah dunia yang gelap, mereka terus menyalakan terang Tuhan, dan hidup mereka menjadi berkat. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan bangsa dan negara kami dan juga gereja-gereja-Mu di dalam bangsa kami terutama. Biarlah damai sejahtera dan kuasa Tuhan menyertai bangsa kami. Terima kasih untuk hari ini, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom umat percaya, kami berterima kasih karena Anda sudah bergabung dalam program acara kami, bahkan sudah setia mengikuti program acara ini. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, bahkan men-share program ini kepada pihak-pihak yang lainnya, di mana Anda juga bisa menjadi saluran berkat agar firman Tuhan yang disampaikan dalam program acara ini dapat diterima di banyak pribadi dan mereka diberkati, mereka dikuatkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kalau Anda ingin mengetahui rangkaian kegiatan kami Siloam Community, Anda bisa menghubungi nomor hotline yang tertera atau yang tertulis di deskripsi yang ada, dan kami rindu untuk kita bersama-sama bersekutu memuliakan Tuhan dan menikmati berkat-berkat-Nya. Tuhan Yesus memberkati.